Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haendra. Timnas Indonesia tiba di Bandara Kansai Osaka, Jepang untuk melakoni laga pamungkas kualifikasi putaran ketiga zona Asia menuju Piala Dunia 2026. Setibanya di bandara, ratusan supporter timnas antusias menyambut para pemain. Ratusan supporter menyambut kedatangan timnas Indonesia di Bandara Kansai Osaka, Jepang pada Sabtu malam. Nyanyian dukungan terus menggema sepanjang ketibaan skuad Garuda di bandara. Timnas tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir kualifikasi putaran ketiga zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Rencananya, timnas akan mulai menggelar latihan pada Minggu malam waktu setempat sebelum bertanding melawan Jepang 10 Juni mendatang. Antusiasme dukungan juga didapatkan oleh skuad Garuda saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke negeri Sakura. Puluhan petugas bandara mengiringi keberangkatan para pemain dengan menggunakan pesawat charter. Mereka meminta tanda tangan atau sekedar bersuah foto bersama Calvin Verdong dan kawan-kawan. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar para pemain timnas untuk kembali fokus dan bermain maksimal dalam menghadapi Jepang. PSSI juga memastikan pemerintah telah menyiapkan dana operasional untuk timnas yang nilainya mencapai 200 miliar rupiah. Walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa yang saya rasa selama pemerintahan ini yang terbesar. Bertamu ke negeri Sakura, skuad Garuda sudah bisa diperkuat dua pemain andalan, Marcelino Ferdinand dan Martin Pas. Namun, timnas juga harus rela bermain tanpa Ivar Jenner karena sanksi akumulasi kartu kuning. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina kemarin tak lepas dari penampilan para pemain lokal yang moncer. Salah satunya ditunjukkan oleh aksi bek timnas Rizky Ridho dalam menyelamatkan gawang Indonesia di awal pertandingan. Rizky seorang diri berhasil membuang bola hasil counter pemain Cina. Tak hanya di belakang, kerjasama apik ditunjukkan oleh lini depan timnas khususnya Egy Maulana dan oleh Romeni. Kerjasama apik keduanya beberapa kali melahirkan potensi gol. Kerjasama keduanya juga mendapat dukungan dari bek kanan Yakob Sayuri. Pengorbanan Ricky Kambuaya dalam upaya menjebol gawang lawan juga menuai pujian. Ricky dijatuhkan oleh pemain belakang Cina di dalam kotak terlarang dan berbuah penalti. Penalti diputuskan setelah wasit memantau rekaman VAR saat kejadian. Eksekusi penalti diserahkan ke Ole dan berbuah gol tunggal yang membawa timnas ke peringkat 4 grup dan melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Di balik kemenangan penting ini, sorotan tertuju pada para pemain yang sehari-hari berlaga di Liga 1 Indonesia. Dan untuk membahas ini sudah bersama dengan kami Nil Maizar, mantan pelatih timnas Indonesia. Selamat sore, Coach Nil. Selamat sore, Bang. Ya, salam sepak bola, salam olahraga. Salam olahraga, Bang. Oke, Coach Nil, 7 pemain Liga 1 ini dipercaya turun sejak awal maupun sebagai pemain pengganti oleh pelatih Patrick Kluivert. Lantas bagaimana Anda melihat strategi ini? Ya, ini merupakan suatu hal yang sangat positif buat sepak bola Indonesia. Artinya pemain yang ada di Liga 1 ini sudah mulai dipercaya untuk menjadi pemain starting di tim nasional. Terutama yang kemarin ketika melawan Cina ada 4 pemain yang menjadi starting dari Ricky Ridho, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya dan Egy. Jadi pemain-pemain yang Indonesia ini bermain Liga 1
berarti ini udah mulai seperti sekitar 40% udah mulai tim nasional di scouting. Dan kita menang lagi. Ini menunjukkan bahwa anak-anak muda ini, anak bangsa ini sebenarnya mampu untuk bersaing di high level. Dan ini mungkin karena mereka sudah bisa merespon positif apa-apa transfer knowledge yang sudah diberikan oleh pemain yang pernah bermain di Eropa seperti Jai, seperti Kevin, seperti Ole dalam bersikap dan berbicara bagaimana profesional bermain sepak bolanya, bagaimana bersikap bermain sepak bola di luar lapangan dan lapangan. Kita lihat kemarin Egy udah bisa 1 sentuhan, 2 sentuhan, wantak tutat di pertahanan lawan. Jakob sudah mulai percaya diri, dia sudah mulai tenang dalam menguasai bola. Ricky udah bisa penetrasi sangat luar biasa sehingga terjadi penalti. Dan ini menandakan bahwa kualitas pemain liga ini memang layak untuk dijual di arena internasional. Mudah-mudahan dengan ada kualitas pemain yang tampil di Piala Dunia saat ini ketika melawan Cina, artinya putra-putra ini kalau memang kita bina dengan kompetisi yang bagus, dengan cara berpikir yang bagus, dengan cara berlatih yang bagus, dengan hidup profesional, mereka bisa kok tampil di high level dan tampil di internasional. Mudah-mudahan, gitu Bang. Ya, Coach Neil, Anda tadi sempat sampaikan bahwasanya dengan pembinaan yang baik, maka teman-teman di Liga 1 yang berkontribusi besar bagi kemenangan Garuda ini bisa terus dilakukan. Apabila Anda bandingkan dengan pengalaman Anda dahulu ketika era Anda memimpin sebagai pelatih timnas Indonesia dan saat ini, apa yang berbeda dan apa yang sebetulnya perlu kita gali? Berbeda cuma dalam sisi pemain aja, Bang. Kalau dulu zaman saya kan pemain yang naturalisasi ya, pemain yang sudah masuk ke tim nasional kan tidak seberapa, hanya 2-3 orang seperti Martino, Maitimo, Tony Kusel dan lain. Dan itu pun terlalu mendadak, kebutuhan mendadak. Kalau sekarang kan di tim nasional ini memang dicari pemain-pemain yang dibutuhkan untuk tim nasional dan cocok untuk karakter tim nasional, dan memang dia pas talent scoutingnya sangat luar biasa. Ketika Joy baru hanya main 1 kali ketika melawan Bahrain, itu udah kelihatan berubahnya tim nasional ini untuk level lebih bagus. Begitu juga ketika Ole main, ketika menghadapi Australia dan dia mencetak gol, udah ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, ini hanya itu yang membedakan. Kalau dulu kan hanya 1-2 pemain naturalisasi yang kita pilih, tapi itu kan mendadak. Dan juga pemain kita yang di tim nasional kan tidak sebagus sekarang. Seperti Egy, contohnya udah pergi bermain di high level, udah mencari pengalaman di Eropa sebelum dia tim nasional. Juga Marcelino, dia pemain di Persebaya dan juga punya kemampuan untuk bermain di luar negeri. Jadi kemampuan pemain yang dulu dan sekarang hanya membedakan mereka sudah mempunyai experience yang sangat luar biasa. Sudah pernah bermain di luar negeri. Juga sekarang ada pemain yang bermain di Italia, bermain di Belanda, sekarang sudah bisa mentransfer knowledge-nya ke pemain yang ada di tim nasional. Sehingga mereka bisa mencontoh, mengcopy paste yang baik-baik ya, baik cara berpikir, cara berlatih, sehingga di lapangan mereka tidak begitu susah untuk beradaptasi dan berkolaborasi untuk tim nasional menjadi lebih baik. Begitu, Bang. Coach Neil, apakah artinya dengan banyak pemain lokal yang bersinar, ini bisa mematahkan stigma bahwasanya pemain naturalisasi lebih baik dari pemain lokal? Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya ini kan bukan mencari yang baik dan yang baik. Cuma ini kan mematangkan apa yang harus kita matangkan, membenarkan harus kita bentangkan. Kan mereka juga putra dan putra bangsa yang berhak untuk main di tim nasional. Jadi sekarang jangan kita berpikiran pemain naturalisasi lebih baik daripada Indonesia, enggak juga. Cuma memang mereka punya experience yang lebih daripada Indonesia karena mereka kan berkompetisi di negara yang sistem sepak bolanya sudah bagus. Gitu, Bang. Coach Neil, kalau kita boleh sebut satu nama yang paling bersinar untuk pemain lokal saat tandang kemarin melawan Cina, siapa menurut Anda yang layak untuk diberikan penghargaan yang paling baik? Ya sebenarnya Egy bagus lah, karena dia penetrasinya bagus 1-2, dia bisa menghancurkan pertahanan lawan. Juga Ricky juga bagus, tapi mungkin yang kita acungkan poin mungkin untuk Ricky ya, karena Ricky sebelumnya
dengan pelatih Sintayong tidak pernah masuk di starting 11. Kalau Egy kan sudah pernah. Jadi mungkin kita apresiasi lah dengan Diki di tim nasional ini, sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang bagus buat tim nasional dan dia bisa memberikan penalti buat kita. Jadi ini kenapa? Karena Diki itu menjadi starting 11 di klubnya di Dewa United. Jadi pembinaan yang ada di Dewa United dan dia main terus setiap pertandingan itu membuat dia bangga, percaya diri, sehingga kontribusi apa yang dilakukan di tim Dewa United itu selama pertandingan Liga 1 sehingga otomatis akan muncul di tim nasional ketika dia dimainkan. Gitu, Bang. Oke, Coach Neil, kita lihat kemarin pertandingan melawan Cina dan kita menang 1-0. Presiden Prabowo juga sempat memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan kita sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan simak informasi mengenai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pesan penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Timnas Indonesia terkait dengan persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Rasa pelatih pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk merah putih kita, dan Bapak Presiden apresiasi itu, dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal ya. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus. Gitu. Makan siang apa aja, Pak? Makan siang, terus tadi Marcelino nyanyi, ya yang biasa yang kayak, ya yang kayak waktu di Bali. Ya meskipun mendapat kemenangan tapi kita tidak boleh santai-santai. Kita akan kembali ke Coach Neil. Coach Neil melihat tadi statement yang disampaikan oleh Erick Thohir bahwa kita harus perlu tetap mematangkan semangat kita. Seperti apa? Ya, Coach, boleh di-unmute? Audio Anda belum terdengar? Pertandingan melawan Jepang juga pertandingan yang penting buat Indonesia. Karena di sana Patrick sebagai head coach bisa memaksimalkan komposisi pemain starting 11 yang terbaik untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan Jepang dengan komposisi yang terbaik di starting 11 terbaik. Itu menunjukkan bahwa kesungguh-sungguhan dari timnas Indonesia, sehingga yang dibilang sama ketum tadi, kita jangan bermain betul, karena dengan kita menang melawan Jepang, nanti peringkat kita naik, nilai poin kita bertambah dan peringkat kita naik, dan itu kan membanggakan kita, karena Jepang sekarang kan di sekitar peringkat 15 atau 16, kita kan masih 100-an, jadi jaraknya begitu Pak, begitu sedikit jauh. Tapi dengan statement Jepang akan menurunkan pemain-pemain lapis kedua, saya yakin kita bisa memenangkan pertandingan, karena kemarin ketika Arab Saudi di sana kan mereka kan pro. Oleh sebab itu apa yang dilakukan nanti melawan Jepang itu akan menunjukkan bahwa timnya kita Indonesia, Patrick sebagai head coach akan menunjukkan bahwa inilah tim yang nanti yang akan turun di babak keempat, di putaran keempat nanti untuk masuk ke Piala Dunia. Begitu Bang. Jadi itu kesungguhan dari Patrick, kalau saya lihat dari cara berpikirnya Patrick. Dia tidak akan main-main. Dia akan menunjukkan bahwa tim ini udah bagus loh. Ini tim yang sungguh, walaupun nanti diturunkan pemain cadangan atau tidak cadangan, nanti akan sama nanti. Itu yang mungkin akan dilihatkan Patrick di pertandingan melawan Jepang. Oke. Baik, Coach, ini putaran keempat di depan mata. Kalau kita lihat bersama dengan Jepang, bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya mentalitas tim kita cukup luar biasa untuk bisa melibas Samurai Biru? Iya, dengan kita menang melawan Bahrain dan kita menang melawan Cina, itu kan orang sudah kaget kan. Oh, Indonesia sedikit cepat begitu berubahnya. Dulu kan ketika kita melawan Jepang, melawan Cina atau melawan Bahrain, kita kan sedikit tidak percaya diri. Bahkan udah kalah sebelum bertanding. Tapi sekarang ketika melawan Bahrain malah lebih takut sama kita. Melawan Cina lebih takut sama kita. Artinya kepercayaan pemain tim nasional ini sangat luar biasa. Dan mereka tidak takut dengan siapapun lawan untuk sekarang ini. Apakah melawan Australia, melawan Saudi Arabia, apakah melawan Cina.
Dan juga mungkin mental mereka tidak akan takut melawan Jepang, karena buat mereka Jepang itu sekarang ini bukan tim yang luar biasa, walaupun sebenarnya mereka pernah ikut di Piala Dunia. Ya mudah-mudahanlah dengan kepercayaan diri yang bagus kita menang melawan Bahrain, kepercayaan dirinya bertambah lagi apalagi melawan Cina, dan sekarang udah memastikan diri masuk ke putaran keempat, itu akan menunjukkan mental mereka melawan Jepang udah siap. Baik, Coach Neil, terima kasih banyak atas informasinya. Harapan kita bersama bahwasanya Indonesia ini bisa melibas Samurai Biru, dan tentunya dari tadi Anda sampaikan konsistensi dan juga progres yang ditampilkan oleh Timnas dan juga skuad Garuda untuk bisa memberikan yang terbaik pada laga kedepannya. Terima kasih, Coach Neil. Salam sehat. Salam sehat selalu.